Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esa Mutiarani akan mempresentasikan modul ajar yang telah saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya yang diampu oleh Ibu Murfiah Dewi Wulandari. Identitas nama saya Esa Mutiarani, PTK ID 70001121118 dari kelas PGSD 1 PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Teori belajar yang saya gunakan dalam model ajar ini yaitu teori belajar konstruktivisme. Masalah yang ditemukan itu peserta didik sangat aktif dalam pembelajaran, peserta didik kesulitan dalam memahami dan memperdalam konsep serta memperkuat kompetensi. Terus implementasi dalam pembelajarannya itu dalam pembelajaran, guru bisa mendorong kemandirian peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran, mengajukan pertanyaan terbuka atau pemantik, dan memberikan kesempatan peserta didik mengemukakan pendapat. Terus teori perkembangan sosial, masalah yang ditemukan itu peserta didik masih kurang berkontribusi saat kegiatan kerja kelompok, terkadang masih sering memilih-milih teman juga, dan belum mampu bertanggung jawab akan kewajibannya dalam kelompok tersebut. Implementasi dalam pembelajaran, guru melakukan kegiatan kerja kelompok atau diskusi agar peserta didik lebih bisa bertanggung jawab atas kewajibannya dan saling mengenal antar temannya. Pembelajaran diferensiasi, saya menggunakan gaya belajar. Dalam gaya belajar ada visual, auditori, dan kinestetik. Untuk konten visual itu berupa gambar-gambar tentang gotong royong, auditori tentang teks bacaan gotong royong, kinestetik mempraktikkan kegiatan gotong royong di sekitar dengan bimbingan guru. Untuk diferensiasi prosesnya itu peserta didik memilih aktivitas sesuai pilihannya, yaitu bisa menggambar, menulis, atau berbicara. Untuk diferensiasi produknya, peserta didik mempresentasikan hasil yang sudah dibuat berdasarkan kesiapan atau readiness. Informasi umum, modul ajar ini untuk jenjang sekolah dasar, mata pelajaran pendidikan Pancasila, fase B kelas 4, domain pendidikan Pancasila, elemen negara kesatuan Republik Indonesia. Capaian pembelajarannya itu yaitu peserta didik mampu menampilkan sikap kerjasama dalam berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Pengetahuan dan keterampilan prasyaratnya itu peserta didik mengetahui arti sikap gotong royong. Model pembelajaran yang digunakan yaitu model pembelajaran problem-based learning dengan metode pembelajaran diskusi, tanya jawab, penugasan, dan demonstrasi. Sarana dan prasarana yang digunakan yaitu LCD, laptop, proyektor, speaker, dan video. Media pembelajarannya itu video YouTube, pola hidup gotong royong, terus bahan dan alatnya alat tulis, sumber belajarnya buku siswa dan buku guru. Daftar pustakanya berupa buku panduan guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk sekolah dasar kelas 4 dan buku pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk sekolah dasar kelas 4 serta buku pegangan pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi oleh penulis Yoki Aryana. Urutan materinya yang pertama menjelaskan gotong royong untuk mencapai tujuan bersama, memberikan contoh pelaksanaan gotong royong, dan terakhir membangun tim dan mengelola. Topiknya berupa membangun tim dan mengelola gotong royong untuk mencapai tujuan bersama dengan tujuan pembelajaran. Pertama, dengan media video tentang pola hidup gotong royong, peserta didik dapat menjelaskan gotong royong untuk mencapai tujuan bersama dengan mandiri. Yang kedua, dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat memberikan contoh pelaksanaan gotong royong dengan minimal 3 contoh kegiatan. Yang ketiga, dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat membangun tim dan mengelola gotong royong untuk mencapai tujuan bersama dengan mandiri.
Untuk pemahaman bermakna, peserta didik mampu membangun tim dan mengelola gotong royong untuk mencapai tujuan bersama dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan pemantik yang pertama, siapakah yang pernah ikut kegiatan kerja bakti? Apakah manfaat dari kerja bakti tersebut? Untuk profil pelajar Pancasilanya yaitu gotong royong dan bernalar kritis. Langkah-langkah pembelajaran yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Peserta didik menjawab salam guru, ketua kelas menyiapkan dan mengajak berdoa sebelum memulai pembelajaran, presensi kehadiran peserta didik, kemudian guru menanyakan bagaimana kabar hari ini. Selanjutnya peserta didik menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke untuk menumbuhkan rasa nasionalisme peserta didik. Selanjutnya peserta didik menjawab pertanyaan pemantik guru, yaitu siapakah yang pernah mengikuti kegiatan kerja bakti, apakah manfaat dari kerja bakti tersebut. Terus guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik diharapkan dapat membangun tim dan mengelola gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Langkah kedua yaitu kegiatan inti. Sintak 1, orientasi peserta didik pada masalah. Peserta didik mengamati video yang ditampilkan guru. Selanjutnya, peserta didik diberi suatu masalah yang harus diselesaikan oleh peserta didik, yaitu identifikasilah masalah yang ada di dalam LKPD sesuai pilihannya. Terus peserta didik saat penayangan video itu diberi kebebasan untuk berimajinasi sesuai dengan berimajinasi dan bebas untuk mengemukakan pendapat. Sintak kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Di sini diferensiasi kontennya untuk pembagian diferensiasi konten, yaitu identifikasi gaya belajar peserta didik. Jadi peserta didik nanti ditanya, siapakah yang suka menggambar, siapakah suka berbicara, siapakah suka menulis. Pembagiannya itu sesuai dengan gaya belajar. Terus sintak ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Peserta didik bersama kelompok mulai belajar berdiskusi, membangun tim, dan mengelola gotong royong untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan gaya belajar yang telah diberikan guru. Jadi kontennya itu yang visual nanti dengan menggunakan gambar-gambar gotong royong, gaya belajar auditori dengan teks bacaan tentang gotong royong, dan kinestetik mempraktikkan kegiatan gotong royong di sekitar. Contohnya itu nanti bisa menyirami bunga atau piket bersama, kayak gitu. Terus peserta didik bersama kelompok mengerjakan LKPD tentang kegiatan gotong royong dan diberikan guru sesuai dengan pilihannya. Jadi di sini nanti ada diferensiasi proses, yaitu peserta didik diberi pilihan untuk bisa menggambar, menulis, dan berbicara. Terus peserta didik dibimbing guru ketika menemukan kesulitan dalam proses mengidentifikasi, dibantu oleh guru. Terus sintak keempat itu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan peserta didik bersama kelompok dibimbing untuk mempresentasikan hasil diskusi sesuai pilihannya di depan kelas. Untuk diferensiasi yang terakhir itu produk. Produk itu peserta didik yang visual bisa menunjukkan gambarnya. Terus untuk yang auditori bisa membacakan hasil pengerjaannya, dan untuk yang kinestetik memperagakan di depan kelas disaksikan oleh teman-temannya. Terus kelompok yang lain itu memperhatikan dan menanggapi. Peserta didik dibimbing guru untuk menganalisis hasil dari kelompok yang tampil dan memberikan apresiasi atas presentasi yang telah ditampilkan. Terus sintak kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini peserta didik bersama guru mengevaluasi proses pemecahan masalah yang telah dilakukan. Guru bisa menanyakan apakah ada kesulitan atau pertanyaan yang masih bingung selama kegiatan diskusi tadi.
Langkah selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Peserta didik bersama guru menyimpulkan materi yang telah disampaikan. Kedua, peserta didik mengerjakan soal evaluasi untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Peserta didik diberikan arahan apabila yang mendapatkan nilai kurang kurang akan ada remedial, dan yang sudah tuntas akan ada soal pengayaan. Selanjutnya, peserta didik jika ada yang masih bingung atau masih belum paham, bisa ditanyakan kepada guru tentang materi yang belum dikuasai tersebut. Terus melakukan refleksi pembelajaran. Yang selanjutnya itu ketua kelas menyiapkan dan mengajak peserta didik lain untuk berdoa. Yang terakhir, guru menutup pembelajaran dengan salam. Tindak lanjut berupa remedial untuk peserta didik yang nilainya masih di bawah rata-rata akan diberi remedi soal dan materi yang belum dipahami secara individual. Pengayaan untuk peserta didik yang nilainya sudah di atas rata-rata akan diberi pengayaan soal dan materi yang lebih kompleks. Terus untuk asesmen, guru menilai ketercapaian tujuan pembelajaran lewat asesmen individu ataupun kelompok yang terdiri dari asesmen diagnostik, yaitu asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Selanjutnya asesmen formatif. Ada penilaian lembar kerja peserta didik yang tadi dilakukan, penilaian sikap spiritual, catatan anekdot terkait partisipasi peserta didik selama proses pembelajaran dalam kelompok, dan penilaian ketercapaian profil pelajar Pancasila. Yang terakhir yaitu asesmen sumatifnya berupa tes tertulis atau evaluasi. Berikut ini nanti lembar kerja peserta didik yang digunakan untuk diferensiasi konten. Proses. Jadi untuk peserta didik yang visual itu bisa menggambarkan kegiatan gotong royong yang pernah dilakukan, untuk yang kinestetik mempraktekkan kegiatan gotong royong, dan untuk yang auditori bisa menceritakan kegiatan gotong royong yang pernah dilakukan. Terus ini bahan bacaan untuk diferensiasi konten. Jadi yang bahan bacaan ini untuk diferensiasi gaya belajar auditori, yang gambar-gambar ini untuk gaya belajar visual. Untuk yang kinestetik itu mempraktikkan di lingkungan sekitar. Terima kasih, semoga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi ini. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.